Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29 seperti makan buah si malakama. Satria melepaskan pelukannya dan memandang lekat wajahku. Semua pasti terasa berat tanpamu. Aku pasti sangat merindukanmu, Manda. Aku bisa mati kalau begini. Ya, ampun. Rasanya aku yang akan mati lebih dulu jika Satria terus memandangku begini. Tatapannya sungguh membuat hatiku porak-poranda. Terkadang demi untuk mewujudkan kebahagiaan, kita perlu berkorban, agar kita bisa benar-benar mensyukuri kebahagiaan itu nanti. Bersabarlah, kita sama-sama berjuang demi kebahagiaan kita kelak. Aku menangkup wajahnya dengan kedua telapak tanganku. Mencoba membagi kekuatan agar lelaki di hadapanku ini lebih tenang. Iya, kau benar. Aku akan mencoba untuk bersabar. Aku juga akan mengusahakan agar perceraianku cepat diputuskan, agar aku bisa segera menikahimu. Itu kan benar, Satria jadi lebih tenang sekarang. Aku hanya membalas ucapannya dengan senyuman. Tapi Manda, bisakah kau tetap bekerja di perusahaanku? Paling tidak aku masih bisa melihatmu setiap hari. Tanya Satria penuh harap. Tidak, Sat, ayah pasti tidak mengizinkannya. Aku akan mencari pekerjaan lain saja. Aku tahu ayah tak akan setuju. Satria berdecak kesal. Baiklah, kalau begitu ambil ini. Satria merogoh dompetnya lalu mengambil sebuah kartu dan memberikannya kepadaku. Untuk apa ini? Tanyaku bingung. Kalau kau menolak tawaran kembali bekerja di perusahaanku, sebaiknya kau jangan bekerja di tempat lain. Aku tak mengizinkannya. Gunakan saja kartu ini untuk membayar semua kebutuhan sehari-harimu. Aku benar-benar terkejut dengan ucapan Satria. Aku tidak bisa menerima ini. Aku mengembalikan kartu itu kepada Satria. Lagi pula, kenapa kau tidak mengizinkan aku bekerja di tempat lain? Aku semakin bingung dengan cara berpikir lelaki yang satu ini. Aku tak mau kau bertemu pria lain, lalu tertarik dengannya dan berpaling dariku. Aku takut itu terjadi. Wajah Satria mendadak sedih. Sekarang aku paham, sepertinya dia trauma karena istrinya berselingkuh. Kasihan Satria. Sat, aku bukan Renita. Aku tak akan berpaling darimu. Malah aku takut kau yang akan kecantol wanita lain. Ucapku dengan wajah yang cemberut. Hei, kau bicara apa? Hatiku ini sudah milikmu. Mana mungkin berpindah lagi? Manda, ayahmu memanggil. Tiba-tiba Dimas keluar dari ruangan ayah dan mengagetkan kami. Oh, iya, jawabku. Sudah sana pulang, aku mau menemui ayah. Aku mengusir Satria agar dia segera pergi dari sini. Baiklah, tapi aku belum berpamitan dengan ayahmu. Sudah, nanti akan aku sampaikan. Ucapku, jaga dirimu baik-baik. Satria mengelus kepalaku. Cup. Satu kecupan mendarat di dahiku.
Sumpah demi Shizuka yang tak pernah tua, aku malu sekali, terutama kepada Dimas. Aku permisi. Satria berlalu dari hadapanku dan Dimas dengan wajah yang muram. Setetes cairan bening lolos dari mataku, dengan cepat ku hapus sebelum Dimas melihatnya. Aku tahu ini berat untuknya, dia pasti sangat sedih. Aku pun juga merasakannya. Tapi apa yang ayah katakan memang benar, semua ini demi kebaikanku juga. Hari-hari yang ku lalui begitu hampa tanpa kehadiran Satria. Walaupun Dimas selalu hadir menemaniku, tapi aku tetap merasa kesepian. Tidak terasa sudah sebulan berlalu, aku dan Satria tak pernah bertemu. Kami hanya mengobrol dan saling pandang via video call, itu pun tanpa sepengetahuan ayah. Karena aku tak ingin mengecewakan ayah jika tahu aku masih berhubungan dengan Satria. Aku sudah bekerja di salah satu toko baju milik tantenya Dimas yang tak jauh dari rumah. Beberapa kali Satria ingin datang menemuiku, tapi aku melarangnya. Aku tak enak jika tantenya Dimas melihat Satria lalu mengadu kepada Dimas. Karena ayah sudah mempercayai sahabatku itu untuk menjagaku. Manda, kenapa melamun saja sih? Seorang rekan kerjaku yang bernama Rere menepuk pelan pundakku. Kau mengagetkanku saja, Re. Memangnya lagi melamun apa? Tanya Rere penasaran. Aku memang sedang memikirkan sesuatu yang membuat hatiku gundah gulana. Aku lagi pusing ini. Baru saja ayah meneleponku. Katanya nanti malam ada teman ayahku yang akan datang bersama anak laki-lakinya. Ayah memintaku berbelanja dan memasak makan malam. Sepertinya mereka akan makan di rumahku. Aku mulai mencurahkan isi hatiku. Aku galau. Maksudnya anak teman ayahmu itu mau dijodohkan denganmu? Tanya Rere lagi untuk memastikan. Mana aku tahu apa tujuannya, ayah juga tidak katakan. Entahlah, Re, aku tidak tahu. Tapi kalau itu memang benar terjadi, aku harus apa? Aku mendadak bingung, aku merasa di posisi serba salah jika itu terjadi. Kalau dia lelaki yang baik dan mapan, kenapa tidak? Hari gini biasa kok nikah dijodohkan. Bahkan di novel saja banyak tuh terpaksa nikah karena dijodohkan. Akhirnya saling cinta. Rere berbicara sambil membayangkan cerita-cerita di novel favoritnya itu. Hei, ini dunia nyata, bukan cerita di novel. Hahaha, kan bisa saja begitu. Awalnya tak cinta tapi karena kebiasaan bersama akhirnya jatuh cinta dan hidup bahagia. Rere tertawa. Memang apa yang dikatakan Rere tak salah, tapi tak sepenuhnya benar. Tak selamanya pernikahan karena dijodohkan itu berakhir bahagia. Tahu ah. Aku melengos dan memutar bola mataku. Masalahnya aku sudah mencintai Satria, mana mungkin aku menerima lelaki lain. Kenapa sih ayah tega melakukan ini? Ayah kan tahu jika aku dan Satria saling mencintai. Masa masih ingin menjodohkanku dengan anak temannya itu? Hari sudah beranjak sore, aku dan Rere pun sudah bersiap-siap untuk pulang. Seperti biasanya,
Dimas sudah menungguku di depan toko dengan senyum yang mengembang. Setiap hari Dimas selalu mengantar dan menjemputku. Sebenarnya aku sudah melarangnya. Aku tak ingin merepotkannya, tapi dia tetap keras kepala. Dasar Dimas, kalau sudah mau pasti sulit dilarang. Manda, kau kenapa tidak pacaran dengan temanmu itu saja sih? Dia lumayan tampan, baik dan perhatian lagi. Lihat, setiap hari dia mengantar dan menjemputmu. Apa kurangnya coba? Rere berusaha memprovokasiku, tapi aku tak terpengaruh. Aku dan Dimas itu sudah bersahabat sejak kecil, bahkan kami sudah seperti saudara. Jadi wajar kalau dia baik dan perhatian kepadaku. Aku mencoba memberi penjelasan kepada Rere agar dia tahu bagaimana hubunganku dengan Dimas. Tapi sepertinya dia menyukaimu deh. Kalau di novel itu sering terjadi jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri. Tuh kan Rere mulai lagi. Begini ini kalau terlalu banyak baca novel. Jadi halu. Sudah yuk pulang. Aku segera beranjak pulang setelah menutup toko. Lebih baik menghindari pembicaraan dengan Rere sebelum dia semakin halu. Setelah selesai memasak makan malam, aku berdandan yang cantik, itu pun atas permintaan ayah. Aku semakin penasaran, siapa sih tamu yang sedang ayah tunggu ini? Dan apa tujuan mereka? Kalau sampai yang dikatakan Rere benar, aku harus apa? Aku seperti makan buah si malakama. Aku tak ingin berpisah dari Satria, tapi aku juga tak ingin mengecewakan ayah. Mendadak pikiran buruk menyerang otakku. Manda, tamunya sudah datang. Ayo keluar, nak. Pinta ayah dengan wajah yang berseri-seri. Jantungku semakin berdetak tak karuan. Iya. Ya, sebentar lagi aku keluar. Aku menjawab dengan malas. Ya, Tuhan tolong lenyapkan aku dari kamar ini. Aku tak ingin bertemu orang-orang di luar itu. Aku menghirup oksigen sebanyak-banyaknya lalu menghembuskannya dengan kasar. Rasanya dadaku sesak sekali. Saat ini aku semakin merindukan Satria. Andai dia ada di sini, aku ingin sekali memeluknya. Aku pun melangkahkan kakiku dengan pelan keluar dari kamar. Aku hanya tertunduk. Perasaanku campur aduk rasanya. Manda, mari ke sini. Ayah memanggilku. Kenalkan ini Ibu Juwita, calon mertuamu. Kata-kata ayah sukses membuat aku mengangkat wajahku dan melongo kaget. Mataku menangkap sosok seorang wanita paruh baya yang sedang duduk di hadapan ayah. Apa, mertua, tapi ayah, kenapa kau tak ingin menikah denganku? Suara itu mengagetkanku. Aku sangat hafal itu suara siapa. Satria. Mataku membulat sempurna saat seseorang yang sangat aku rindukan tiba-tiba muncul dari luar. Aku sontak berlari dan memeluknya, mengabaikan ayah dan Ibu Juwita. Aku sangat merindukanmu. Aku meluapkan kerinduan yang sudah menggunung. Aku sampai menangis bahagia. Aku juga sangat merindukanmu. Bahkan kalau 5 menit lagi aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku akan mati.
Satria membalas pelukanku. Akhirnya aku bisa merasakan aroma tubuh lelaki yang kucintai ini. Dan ini berarti Satria sudah resmi bercerai dari Renita. Kenapa tidak memberi kabar terlebih dulu? Aku masih memeluk Satria. Aku ingin buat kejutan. Sepertinya kita dicueki ini, Pak. Ibu Juwita meledek kami. Aku yang tersadar segera melepas pelukanku dan mendorong tubuh Satria. Maaf. Aku tertunduk malu. Kau ini lucu sekali. Satria mengusap rambutku dengan gemas. Kenalin, ini ibu aku. Satria memperkenalkan ibunya kepadaku. Amanda, Bu. Aku segera meraih tangan Bu Juwita dan mencium punggung tangannya. Wah, ternyata Amanda itu cantik sekali. Pantas saja Satria tidak sabar ingin segera menikahimu. Aku anggap ini bercanda walau terdengar seperti pujian. Aku duduk di samping ayah dan berhadapan dengan Satria serta ibunya. Aku benar-benar gugup, apalagi saat tatapan mata Satria tak beralih sedikit pun dariku. Siapa saja tolong selamatkan hatiku yang mulai mencair. Langsung saja ya, Pak. Kedatangan kami ke sini bertujuan untuk melamar Amanda. Bagaimana? Apakah lamaran kami diterima? Ibu Juwita berbicara dengan tegas tanpa basa-basi. Aku sampai terperangah mendengar ucapannya. Saya terserah Amanda saja, Bu. Ayah menyerahkan keputusan kepadaku, tentu saja aku akan menerimanya. Bagaimana Amanda? Bu Juwita beralih kepadaku. Iya, saya terima, Bu. Malu-malu aku menjawab pertanyaan Bu Juwita. Alhamdulillah. Ucap ayah, Bu Juwita dan Satria bersamaan. Kalau begitu pakaikan cincinnya, Sat. Bu Juwita memerintah Satria untuk menyematkan cincin di jari manisku. Aku menyodorkan tanganku ke hadapan Satria dengan gemetar. Aku gugup sekali. Kalau begitu kita bisa segera menentukan tanggal pernikahannya. Satria berbicara dengan antusias setelah memakaikan cincin di jariku. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar ini. Bu Juwita kembali meledek Satria. Lihatlah, wajah tampannya memerah. Jadi kapan tanggal baiknya, Bu? Ayah bertanya, bagaimana kalau 2 minggu lagi? Lagi-lagi Satria bersuara. Dan kali cukup membuat semua orang kaget karena mendengar ucapannya. Apa tidak kecepatan? Aku protes. Ini acara pernikahan bukan lomba 17-an. Kenapa terburu-buru sih? Itu sudah pas kok, jawab Satria singkat. Sudah. Pernikahannya akan diadakan 2 minggu lagi. Bagaimana, Pak? Bu Juwita menanyakan persetujuan ayah. Kalau saya sih yang mana baiknya saja, Bu. Jawab ayah pasrah. Baiklah, keputusannya sudah deal ya. Ucap Bu Juwita. Satria tertawa ceria sekali. Aku tahu dia pasti bahagia sekali saat ini. Begitupun denganku. Kalau begitu mari kita makan malam. Manda sudah memasaknya tadi.
Ayah mempersilakan calon besan dan calon mantunya untuk makan malam. Aku bahagia sekali hari ini. Sejak ayah Amanda melarang hubungan mereka, Satria selalu terlihat murung. Walaupun bisa memandang dan mengobrol melalui panggilan video, tapi tetap saja itu tak menghilangkan rasa rindunya. Pernah beberapa kali dia ingin menemui Amanda, tapi gadis itu selalu melarangnya. Alhasil, Satria hanya bisa memperhatikan gadis yang dia cintai itu dari jauh tanpa sepengetahuannya. Amanda, aku sangat merindukanmu, gumam Satria dalam hati. Satria sudah resmi bercerai dengan Renita. Dia bahkan sudah memerintahkan pengacaranya untuk mengalihkan 1,2 miliar ke rekening mantan istrinya itu sebagai harta gono gini. Bukan tanpa alasan Satria memberikannya sebanyak itu, dia hanya ingin membantu Renita. Agar setelah berpisah darinya, wanita itu masih bisa bertahan hidup dengan membuka usaha dari hasil gono gini yang dia berikan itu. Anggaplah itu tanggung jawab yang terakhir darinya untuk sang mantan istri. Seorang wanita paruh baya sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Saat melihat sang putra menantinya di bandara, Satria anakku, ibu sangat merindukanmu, nak. Wanita yang bernama Juwita itu berhambur memeluk putranya yang tak lain adalah Satria. Aku juga merindukan ibu. Satria membalas pelukan sang ibu. Cukup lama anak dan ibu itu berpelukan bagai teletubis, melampiaskan rasa rindu. Kenapa kau terlihat lebih kurus dari sebelumnya, nak? Juwita sudah melepas pelukannya dan memandang cemas Satria. Iya, belakangan ini aku tak berselera makan, ucap Satria. Tentu saja dia tak berselera makan, karena galau merindukan gadis pujaan hatinya. Bersambung.